Halo, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Erjo Syamanalu, NIM A1C222078, kelas R003, program studi pendidikan matematika. Di sini saya akan menjelaskan apa itu teori-teori belajar dan jenis-jenis teori belajar. Teori belajar adalah suatu teori di dalamnya terdapat tata cara pengaplikasian kegiatan belajar mengajar antara guru dan siswa. Perancangan metode pembelajaran yang akan dilaksanakan di kelas maupun di luar kelas. Teori belajar dibagi menjadi 4. Teori belajar behaviorisme, teori belajar kognitivisme, teori belajar konstruktivisme, dan teori belajar humanisme. Konsep teori behaviorisme. Menurut teori behavioristik, belajar adalah perubahan tingkah laku sebagai akibat adanya interaksi antara stimulus dan respon. Ada beberapa ciri yang bisa menunjukkan teori ini. 1. Mementingkan faktor lingkungan. 2. Menekankan pada tingkah laku yang tampak secara objektif. 3. Bersifat mekanis. 4. Mementingkan pengaruh masa lalu. 5. Mementingkan elemen-elemen kecil. 6. Mementingkan pembentukan reaksi yang muncul. 7. Mementingkan pentingnya latihan atau pembiasaan. 8. Menekankan kepada pengukuran. Tokoh dan kajian belajar menurut behaviorisme. 1. E.M. Thorndike. Thorndike merupakan salah satu pakar behaviorisme yang mengembangkan teori koneksionisme atau teori asosiasi. Belajar menurut Thorndike merupakan pembentukan hubungan antara stimulus dan respon. 2. Ivan Petrovich Pavlov. Santrop John Way. Pengkondisian klasik adalah jenis pembelajaran di mana sebuah organisme belajar untuk menghubungkan atau asosiasi rangsangan sehingga rangsangan netral seperti melihat seseorang menjadi terkait rangsangan bermakna dan memperoleh kemampuan rangsangan yang sama. Prinsip pengkondisian klasik Pavlov adalah sebagai berikut: akuisisi, eliminasi, generalisasi, dan diskriminasi. Pavlov mengembangkan hukum belajar menjadi 2, yaitu 1. Hukum pembiasaan. 2. Hukum pemusnahan yang dituntut. J.B. Watson. Watson tidak menghasilkan hukum-hukum dalam teori behavior, tapi Watson ikut mengkritik metode yang hanya memusatkan perhatian pada perilaku saja. 4. Clark Hull. Clark Hull merupakan salah satu tokoh behaviorisme yang terpengaruh oleh teori evolusi Charles Darwin. Hull beranggapan semua fungsi perilaku berguna untuk menjaga individu agar tetap hidup. Hull mengatakan kebutuhan biologis dan pemuasan kebutuhan biologis adalah penting dan menempati posisi utama dalam seluruh kegiatan manusia. B.F. Skinner. Skinner menjadi terkenal karena konsep pengkondisian operan. Teori Skinner dilandasi adanya penguatan. Bedanya teori ini dengan teorinya Pavlov yaitu Pavlov yang diberikan pengkondisian adalah stimulusnya, sedangkan teori Skinner yang diberikan pengkondisiannya adalah respon. Prinsip-prinsip utamanya adalah 1. Penguatan kembali. 2. Hukuman. 3. Pembentukan. 4. Penghapusan. 5. Pembedaan. 6. Generalisasi. Aplikasi dan implikasi teori behaviorisme. Aplikasi teori belajar behaviorisme dalam pembelajaran yaitu penggunaan bel sekolah. Berikut beberapa implikasi teori belajar behaviorisme dalam pembelajaran. 1. Pembelajaran yang disusun dan berdasarkan pada teori behaviorisme memandang pengetahuan secara objektif, pasti,
tetap tidak berubah. Pengetahuan sudah tertata dengan rapi, sehingga belajar adalah perolehan pengetahuan. Sedangkan mengajar adalah memindahkan pengetahuan kepada peserta didik. 2. Peserta didik dianggap sebagai objek pasif yang memerlukan motivasi dan penguatan dari pendidik. 3. Teori behaviorisme dalam pembelajaran sedikit memberikan kebebasan bagi peserta didik untuk berkreasi, bereksperimentasi, dan mengembangkan kemampuan. 4. Peserta didik dikendalikan oleh aturan yang jelas dan ditetapkan secara ketat. 5. Tujuan pembelajaran berfokus menambahkan pengetahuan, sedangkan belajar sebagai aktivitas untuk mengungkapkan kembali pengetahuan yang sudah dipelajari dalam bentuk laporan, kuis, ataupun tes. 6. Evaluasi menekankan pada perilaku yang nampak, respon, pasif, keterampilan. Kelebihan dan kekurangan teori belajar behaviorisme. Kelebihan dari teori ini yaitu 1. Cocok untuk memperoleh kemampuan yang membutuhkan praktek dan pembiasaan yang mengandung unsur-unsur seperti kecepatan, kelenturan, refleks, dan daya tahan. Contoh percakapan bahasa asing, mengetik, menari, berenang, olahraga. 2. Cocok diterapkan untuk melatih anak-anak yang masih membutuhkan dominasi peran orang dewasa, suka mengulangi dan harus dibiasakan, suka meniru, dan senang dengan bentuk-bentuk penghargaan langsung seperti diberi hadiah atau pujian. 3. Dapat dikendalikan melalui cara mengganti stimulus alami dengan stimulus yang tepat untuk mendapatkan pengulangan respon yang diinginkan, sementara individu tidak menyadari bahwa ia dikendalikan. 4. Membangun konsentrasi pikiran. Dalam teori ini ada penguatan dan hukuman bila dirasa perlu. 5. Materi yang diberikan sangat detail. Kekurangan dari teori ini yaitu 1. Teori ini mengabaikan pikiran sehingga tidak mengadaptasi dan tidak mampu menjelaskan berbagai jenis pembelajaran dan cenderung mementingkan perilaku yang tampak. 2. Tidak mampu menjelaskan variasi tingkat emosi siswa dan tidak mampu menjelaskan situasi belajar yang kompleks. 3. Tidak mementingkan pikiran dan cenderung mengarahkan peserta didik untuk berpikir linear, konvergen, tidak kreatif, dan tidak produktif. Itulah penjelasan tentang teori behaviorisme. Teori belajar kognitivisme. Konsep teori belajar kognitivisme. Teori belajar kognitif menjelaskan adalah perubahan dalam struktur mental seseorang yang atas kapasitas untuk menunjukkan perilaku yang berbeda. Teori belajar kognitif didasarkan pada 4 prinsip dasar, yaitu 1. Pembelajar aktif di dalam upaya untuk memahami pengalaman. 2. Pemahaman bahwa pelajar mengembangkan tergantung pada apa yang telah mereka ketahui. 3. Belajar membangun pemahaman daripada catatan. 4. Belajar adalah perubahan dalam struktur mental seseorang. Tokoh dan kajian belajar menurut kognitivisme. 1. Piaget. Dalam buku Psikologi Pendidikan karya Wasti Sumanto, yang menyatakan teori belajar Piaget disebut cognitive development, yang memandang bahwa proses berpikir sebagai aktivitas gradual daripada fungsi intelektual dari konkret. Langkah-langkah pembelajaran dalam merancang pembelajaran menurut Piaget antara lain: 1. Menentukan tujuan pembelajaran. 2. Memilih materi pelajaran. 3. Menentukan tujuan pembelajaran. 4. Menentukan kegiatan belajar yang sesuai untuk topik-topik tersebut, misalnya penelitian, memecahkan masalah, diskusi, simulasi, dan sebagainya. 5. Mengembangkan metode pembelajaran untuk merangsang kreativitas dan cara berpikir siswa. 6. Melakukan penilaian proses dan hasil belajar siswa. Karya Dr. Randa
Yang kedua, David Ausubel. Menurut Ausubel, dalam buku karya Dr. Andes Bambang Warsita menjelaskan belajar harus bermakna. Materi yang dipelajari diasimilasi secara non-barrier dan berhubungan dengan pengetahuan yang dimiliki sebelumnya. Langkah-langkah pembelajaran bermakna menurut Ausubel dalam merancang pembelajaran antara lain: 1. Menentukan tujuan pembelajaran. 2. Melakukan identifikasi peserta didik. 3. Memilih materi pembelajaran sesuai karakteristik peserta didik dan mengaturnya dalam bentuk konsep inti. 4. Menentukan topik peserta didik dalam bentuk advanced organizers. 5. Mengembangkan bahan belajar untuk dipelajari peserta didik. 6. Mengatur topik pembelajaran yang sederhana ke kompleks. 7. Melakukan penilaian proses dan hasil belajar peserta didik. Yang ketiga, Jerome Bruner. Berdasarkan Dr. Wasti Sumanto dan Dr. Anda Bambang Warsita, di mana Jerome Bruner mengusulkan teori yang disebutnya pre-discovery learning. Teori ini bertitik tolak pada teori kognitif, yang menyatakan belajar adalah perubahan persepsi dan pemahaman. Langkah-langkah pembelajaran dalam merancang pembelajaran menurut Bruner antara lain: 1. Menentukan tujuan pembelajaran. 2. Melakukan identifikasi peserta didik. 3. Memilih materi pembelajaran. 4. Menentukan topik secara induktif. 5. Mengembangkan bahan belajar untuk dipelajari peserta didik. 6. Mengatur topik pembelajaran dari yang sederhana ke kompleks. 7. Melakukan penilaian proses dan hasil belajar peserta didik. Yang keempat, Albert Bandura. Menurut Bandura, antara faktor kognitif, faktor lingkungan, dan faktor perilaku satu sama lain, dan faktor-faktor ini bisa saling berinteraksi untuk mempengaruhi pembelajaran. Faktor kognitif mencakup ekspektasi, keyakinan, strategi, pemikiran, dan kecerdasan. Langkah-langkah yang biasanya dilakukan untuk menerapkan belajar bermakna Ausubel sebagai berikut: 1. Advanced organizer. 2. Progressive differential. 3. Integrative and calculation. 4. Consideration. Aplikasi dan implikasi teori belajar kognitivisme. Aplikasi teori belajar kognitivisme dalam pembelajaran yaitu guru harapannya bisa memahami peserta didik bukan sebagai orang sudah dewasa dalam berpikir, anak usia prasekolah dan awal sekolah. Dasar belajar menggunakan benda-benda konkret. Keaktifan peserta didik sangat dipentingkan. Guru menyusun materi dengan menggunakan pola atau logika tertentu dari sederhana sampai ke kompleks. Guru menciptakan pembelajaran yang bermakna. Memperhatikan perbedaan antara peserta didik untuk mencapai keberhasilan. Implikasi teori kognitivisme dalam pembelajaran adalah seorang pendidik harus dapat memahami bagaimana cara belajar yang baik, sebab peserta didik tidak dapat memahami bahasa bila tidak mampu mencerna dari apa yang sudah didengar atau yang ditangkap. Kelebihan dan kekurangan teori belajar kognitivisme. Kelebihan teori belajar kognitivisme yaitu menjadikan siswa kreatif dan mandiri, membantu siswa memahami bahan belajar secara lebih mudah. Kekurangan teori ini yaitu teori tidak menyeluruh untuk semua tingkat pendidikan, sulit dipraktikkan khususnya di tingkat lanjut. Beberapa prinsip seperti intelijensi sulit dipahami dan pemahamannya masih belum tuntas. Itulah pembahasan tentang teori kognitivisme. Sekarang, teori belajar konstruktivisme. Konsep teori belajar konstruktivisme. Konstruktivisme merupakan sebuah pandangan yang berlandaskan pada pandangan bahwa dengan merefleksikan pengalaman, kita membangun pengetahuan akan dunia di mana kita berada. Evelyn Schreger dan Hartini Nara, teori konstruktivisme memahami belajar sebagai proses pembentukan pengetahuan oleh si belajar itu sendiri.
Pengetahuan menurut konstruktivisme mengacu pada pembentukan gagasan, gambaran, pandangan akan sesuatu atau gejala yang nampak. Ciri-ciri belajar berbasis konstruktivisme. Pertama, orientasi, yaitu peserta didik diberi kesempatan untuk mengembangkan motivasi dalam mempelajari suatu topik dengan memberikan kesempatan melakukan observasi. Dua, elistasi, yaitu peserta didik mengungkapkan idenya dengan jalan berdiskusi, menulis, membuat poster, dan lain-lain. Tiga, restrukturisasi ide, yaitu klarifikasi ide dengan ide orang lain, membangun ide baru, mengevaluasi ide baru. Empat, penggunaan ide baru dalam berbagai situasi, yakni ide atau pengetahuan yang telah terbentuk perlu diaplikasikan pada bermacam-macam situasi. Lima, review, yaitu dalam mengaplikasikan pengetahuan, gagasan yang ada perlu direvisi dengan menambahkan atau mengubahkan. Tokoh dan kajian teori belajar konstruktivisme. Yang pertama, Piaget. Piaget merupakan salah satu tokoh konstruktivisme yang mengembangkan teori konstruksi kognitif. Nyanyo Kojija, konstruksi kognitif menekankan kepada aktivitas belajar yang ditentukan oleh pembelajar dan berorientasi menemukan sendiri. Piaget mengungkapkan istilah tersebut dengan skema. Selain skema, ada beberapa lain yang dikembangkan oleh Piaget, yaitu satu, asimilasi. Asimilasi adalah proses kognitif di mana seseorang mengintegrasikan persepsi, konsep, ataupun pengalaman baru ke dalam skema atau pola yang sudah ada dalam pikirannya. Dua, akomodasi. Akomodasi terjadi untuk membentuk skema baru yang cocok dengan rangsangan yang baru atau memodifikasi skema yang telah ada sehingga cocok dengan rangsangan itu. C. Keseimbangan. Ekuilibrasi adalah keseimbangan antara asimilasi dan akomodasi, sedangkan diskulibrasi adalah keadaan di mana tidak seimbangnya antara proses asimilasi dan akomodasi. Ekuilibrasi dapat membuat seseorang menyatukan pengalaman luar dengan struktur dalamnya. Yang kedua, Vygotsky. Vygotsky mengemukakan teori yang bernama pembelajaran kognisi sosial. Siono dan Haryanto, pembelajaran kognisi sosial meyakini bahwa kebudayaan merupakan penentu utama bagi pengembangan individu. Aplikasi dan implikasi teori belajar konstruktivisme. Siono dan Haryanto, penerapan konstruktivisme dalam pembelajaran antara lain berkenan dengan 1. Tujuan pendidikan, 2. Tujuan kurikulum, 3. Tujuan pengajaran, 4. Tujuan pembelajaran, 5. Penilaian. Ada sejumlah aplikasi yang relevan terhadap proses pembelajaran diantaranya yaitu 1. Pengetahuan didapat melalui konstruksi terhadap kenyataan yang ada dan bukan lewat jumlah informasi yang didapat. 2. Pengetahuan dibentuk dalam diri individu atas dasar struktur kognitif yang dimilikinya. 3. Dalam pembelajaran, seorang guru harus menciptakan pengalaman khas dan alami secara sosial kultural bagi peserta didiknya. 4. Dalam proses pembelajaran, guru harus memberikan otonomi, kebebasan peserta didik mengeksplorasi masalah dan pemecahannya secara individual ataupun kelompok. 5. Dalam proses pembelajaran, guru harus mendorong terjadinya kegiatan kognitif seperti mengklasifikasi, menganalisis, menginterpretasikan, memprediksi, dan menyimpulkan, dan lain-lain. 6. Guru menyusun tugas untuk mendorong peserta didik mencari pemecahan masalah secara individual dan kolektif sehingga meningkatkan kepercayaan diri yang tinggi dalam mengembangkan pengetahuan dan rasa tanggung jawab pribadi. Kelebihan dan kekurangan teori belajar konstruktivisme. Kelebihan dari teori ini yaitu 1. Peserta didik lebih memahami konsep yang disampaikan oleh guru karena peserta didik sendiri menemukan pemahamannya tersebut sehingga tercipta pemahaman baru. 2. Terlibat aktif dalam memecahkan dan menunjuk peserta didik untuk berpikir lebih.
3. Pengetahuan tertanam sesuai skemata yang dimiliki peserta didik, sehingga pembelajaran bermakna. 4. Masalah yang diselesaikan langsung dikaitkan dengan kehidupan nyata, sehingga peserta didik dapat merasakan manfaat pembelajaran secara langsung. 5. Peserta didik lebih mandiri, dewasa, dan dapat memberi aspirasi dan menerima pendapat orang lain. 6. Pengkondisian peserta didik dalam belajar kelompok saling berinteraksi terhadap pembelajaran dan hasilnya sehingga pencapaian kesempatan belajar dapat diharapkan. Kekurangan dari teori ini yaitu siswa mengkonstruksi pengetahuannya sendiri, tidak jarang bahwa hasil konstruksi siswa tidak cocok dengan hasil konstruksi para ahli sehingga menyebabkan miskonsepsi. 2. Konstruktivistik menanamkan agar siswa membangun pengetahuannya sendiri. Hal ini pasti membutuhkan waktu yang lama dan setiap siswa memerlukan penanganan yang berbeda-beda. 3. Situasi dan kondisi tiap sekolah tidak sama, karena tidak semua sekolah memiliki sarana yang dapat membantu keaktifan dan kreativitas siswa. Itulah pembahasan tentang teori konstruktivisme. Teori belajar humanisme. Konsep teori belajar humanisme. Teori belajar humanistik merupakan salah satu teori belajar yang paling abstrak di antara teori belajar yang ada, karena teori ini lebih banyak membicarakan gagasan tentang belajar yang paling ideal daripada memperhatikan apa yang bisa dilakukan dalam keseharian. Teori ini bersifat elektrik, yang artinya teori apapun dapat dimanfaatkan asal tujuannya untuk memanusiakan manusia. Tokoh dan kajian teori humanisme. Pertama, Bloom dan Cartwell. Bloom dan Cartwell merupakan tokoh yang menggagas konsep taksonomi. Taksonomi Bloom ini merujuk pada 3 aspek, yaitu kawasan kognitif, afektif, dan psikomotor. Menurut Bloom, kemampuan ranah kognitif meliputi pengetahuan, pemahaman, aplikasi, dan analisis. Ranah afektif menurut Cartwell dan Bloom mencakup 5 hal: penerimaan, partisipasi, penghargaan, pengorganisasian, dan karakteristik. Dalam Evelyn Schreger dan Hartini Nara mengemukakan 5 jenjang belajar pada ranah psikomotor, yaitu sebagai berikut: meniru, menerapkan, memantapkan, merangkai, dan naturalisasi. Yang kedua, Kolb mengembangkan konsep terkait 4 tahapan dalam belajar, yaitu pengalaman konkret, sekedar ikut mengalami suatu kejadian dan belum memahami suatu kejadian terjadi. Yang kedua, pengalaman aktif dan reflektif, mengadakan pengamatan aktif terhadap suatu kejadian dan berusaha memikirkan serta memahaminya. Yang ketiga, konseptualisasi, belajar membentuk suatu teori tentang pengalaman yang dialaminya dan menggeneralisasikan suatu kejadian yang terjadi. Yang keempat, eksperimentasi aktif, mampu menerapkan suatu aturan yang umum ke dalam hal yang baru. Yang kedua, Hone dan Mumford. Evelyn Schreger dan Hartini Nara kontribusi Hone dan Mumford dalam pandangan humanisme yaitu adanya penggolongan peserta didik ke dalam 4 tipe. Yang pertama, tipe aktivis. Peserta didik yang suka melibatkan diri pada pengalaman baru, cenderung berpikir terbuka dan mudah diajak berdialog. Yang kedua, tipe reflektor, cenderung sangat hati-hati dalam mengambil langkah. Yang ketiga, tipe teoris, biasanya sangat kritis, senang menganalisis, dan tidak menyukai pendapat atau penilaian yang bersifat subjektif.
Yang keempat, tipe pragmatis, menaruh perhatian besar pada aspek-aspek praktis dalam segala hal. Yang ketiga, menurut Habermas. Habermas membagi 3 macam tipe belajar sebagai berikut ini. Yang pertama, belajar teknis. Peserta didik belajar berinteraksi dengan alam sekitar dan mereka berusaha menguasai serta mengelola alam dengan mempelajari keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan. Yang kedua, belajar praktis. Peserta didik berinteraksi dengan orang-orang di sekelilingnya. Yang ketiga, belajar emansipatoris. Peserta didik berusaha mencapai pemahaman dan kesadaran yang sebaik mungkin tentang perubahan budaya dari suatu lingkungan. Pemahaman ini dianggap sebagai tahap belajar paling tinggi, karena dianggap sebagai tujuan pendidikan yang paling tinggi. Yang keempat, menurut Carl Rogers. Rogers merupakan seorang psikolog humanistik yang mementingkan perlunya sikap saling menghargai dan tanpa prasangka dalam membantu individu mengatasi masalah kehidupannya. Rogers membedakan 2 tipe belajar, yakni belajar kognitif dan belajar eksperiential atau pengalaman. Rogers menemukan 5 hal penting dalam proses pembelajaran humanistik. Yang pertama, hasrat untuk belajar. Yang kedua, belajar bermakna. 3, belajar tanpa hukuman. 4, belajar dengan inisiatif sendiri. 5, belajar dan perubahan. Yang keenam, menurut Abraham Maslow. Abraham Maslow merupakan salah satu pelopor aliran humanisme. Maslow mempercayai bahwa manusia tergerak untuk memahami dan menerima dirinya sebisa mungkin. Teorinya yang sangat terkenal sampai dengan hari ini adalah teori hierarki kebutuhan. Maslow menjelaskan bahwa manusia termotivasi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Adapun hierarki kebutuhan tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, kebutuhan fisiologis dasar, meliputi seperti makan dan minum. 2. Kebutuhan akan rasa aman dan tentram, meliputi rasa seperti terhindar dari kriminalitas, binatang buas, diejek, direndahkan, dan lain-lain. Yang ketiga, kebutuhan untuk dicintai dan disayangi, meliputi bagaimana rasanya dianggap di komunitas sosialnya. Yang keempat, kebutuhan untuk dihargai, meliputi rasa bagaimana dibutuhkan untuk kepercayaan dan tanggung jawab dari orang lain. Yang kelima, kebutuhan aktualisasi diri, meliputi membuktikan dan menunjukkan dirinya terhadap orang lain. Aplikasi dan implikasi teori belajar humanisme. Aplikasi teori humanistik yaitu menciptakan pembelajaran yang ideal sehingga setiap pribadi bisa memahami dan mengembangkan diri dengan baik. Implikasi dari teori belajar humanisme yaitu terciptanya belajar yang ideal sehingga peserta didik merasa senang, bergairah, berinisiatif dalam belajar, dan terjadi perubahan pola pikir, perilaku, dan sikap atas kemauan sendiri. Kelebihan dan kekurangan teori humanisme. Kelebihan teori belajar humanisme yaitu 1. Mengedepankan akan hal-hal yang bernuansa demokratis, partisipatif, dialogis, dan humanis. 2. Suasana pembelajaran yang saling menghargai, adanya kebebasan berpendapat, kebebasan mengungkapkan gagasan. Yang ketiga, keterlibatan peserta didik dalam berbagai aktivitas di sekolah, dan lebih-lebih adalah kemampuan hidup bersama komunal bermasyarakat di antara peserta didik yang tentunya mempunyai pandangan yang berbeda-beda. Kekurangan dari belajar teori humanisme.
yaitu satu, teori humanistik tidak bisa diuji dengan mudah. 2. Banyak konsep dalam psikologi humanistik seperti misalnya orang yang telah berhasil mengaktualisasi dirinya. Ini masih buram dan subjektif. Yang ketiga, psikologi humanistik mengalami pembiasaan terhadap nilai individualistis. 4. Siswa yang tidak menyadari dan memahami potensi dirinya akan ketinggalan dalam proses belajar. 5. Siswa yang tidak aktif dan malas belajar akan merugikan diri sendiri dalam proses belajar. 6. Proses pembelajaran lebih difokuskan kepada pengembangan potensi yang dimiliki siswa, sehingga pengembangan intelektual peserta didik tidak terasa. Itulah pembahasan tentang teori humanistik. Sekian dari saya, apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih.